Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UX UI saya, yaitu dengan berjudul Akukesa Beauty Cosmetic dengan menggunakan berbasis mobile menggunakan aplikasi Figma. Dengan berkembangnya teknologi, pada masa kini semakin meningkat dengan pesat sebanding dengan didukungnya pengguna smartphone yang semakin hari semakin bertambah. Pada saat ini, hampir semua orang itu memiliki dan menggunakan smartphone untuk mendukung segala aktivitas sehari-hari. Dan hal tersebut tentunya banyak dimanfaatkan untuk memberikan inspirasi tersendiri bagi pemilik bisnis dari semua berbagai bidang, salah satunya dalam bentuk kecantikan. Banyak pemilik klinik memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membantu proses operasional klinik. Kecanggihan teknologi pun di kala ini banyak dimanfaatkan berbagai macam bidang untuk membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan melalui smartphone. Di mana dengan melalui smartphone, kita mampu secara mudah untuk melaksanakan akses beragam informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Cantikmu, Hana Sweet. Langsung lanjut saja, bagi yang sudah lama berkutat dengan desain grafis, Figma itu menjadi salah satu aplikasi desain yang sering digunakan. Selain berfungsi untuk mendesain, aplikasi ini pun juga sebenarnya memiliki kegunaan yang lebih luas, khususnya bagi developer. Dikutip dari website resminya, Figma adalah aplikasi untuk mendesain logo, produk digital seperti markup dan min-map website hingga aplikasi seluler yang seperti saya buat ini, yaitu aplikasi Akukesa Beauty Cosmetic. Jika melibatkan banyak orang, Figma yaitu merupakan tools desain yang efisien karena tim yang terlibat dalam proses desain bisa memberikan feedback langsung dengan meninggalkan catatan di Figma. Misalnya, produk manager merasa bahwa tipografi yang digunakan dalam desain tidak sesuai dengan citra perusahaan. Produk manager bisa memberikan komentar di Figma sekaligus menyarankan tipografi yang sesuai. Berbagai dengan editing tools, kebanyakan Figma tidak perlu diinstal. Pengguna bisa menggunakan Figma langsung di browser ataupun di link dan mulai mengerjakan project bersama dengan tim. Namun, perlu diingat bahwa Figma bukanlah tools editing seperti Canva, namun ia memiliki tools editing yang beragam. Figma itu pun juga lebih fokus untuk mendesain user interface atau aplikasi dan website. Adapun langkah-langkah dalam Figma yaitu terdapat sebuah varian yang pertama. Salah satu hal yang membuat Figma banyak disukai itu adalah bisa membuat, mengatur, dan menggunakan komponen yang sama pada desain lain. Komponen tersebut disimpan dalam komponen library atau bisa disebut juga varianis. Selain itu, pengguna juga bisa mengelompokkan beberapa komponen dalam folder yang berbeda. Hal ini dapat mempermudah tim menemukan komponen berdasarkan jenisnya. Misalnya, folder shape, font style, color, dan lainnya. Adapun langkah kedua yaitu inspect pada tab. Dulunya, inspect tab ini dinamakan dengan kode panel sebelum Figma melakukan update. Fitur ini memungkinkan seluruh anggota tim menggunakan kode, varian, tipografi, dan atribut lainnya yang digunakan pada proyek yang sedang dikerjakan. Lanjut pada langkah ketiga yaitu embed project. Embed project yang dibuat di Figma bisa disematkan atau bisa disebut juga dengan embed ke software lainnya. Misalnya pada Dropbox Paper untuk mempresentasikan proyek pada Figma. Lanjut pada langkah yang keempat yaitu Community Files and Plugin Library. Figma memiliki platform komunitas di mana semua pengguna bisa memposting karya desain mereka. Desain tersebut bisa digunakan dan dimodifikasi oleh pengguna lain sesuai dengan kebutuhan. Lanjut pada langkah yang kelima yaitu prototipe testing. Prototipe testing yaitu berupa Figma yang membantu developer mengembangkan prototipe dengan mudah. Prototipe adalah replika kerja sederhana dari software yang sedang dikembangkan. Beberapa tools Figma untuk membuat prototipe antara lain Transisi, Smart Animate, dan Drag Tiger yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas prototipe. Selain itu,
Prototipe yang sudah dibuat juga bisa dilakukan testing sehingga developer bisa mengetahui aspek apa yang ditingkatkan. Yang terakhir yaitu langkah keenam, version history. Version history, perubahan pada proyek otomatis yang pada tersimpan, dan Figma akan membuat entry baru di version history jika proyek tidak diubah dalam 30 menit terakhir. Jadi, ketika ada versi yang kita inginkan atau dipulihkan, maka pengguna bisa memanfaatkan fitur ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu minimum viable product atau bisa disebut juga MVP. Menurut Reels 2011, minimum viable product MVP versus produk baru yang memungkinkan tim untuk mengumpulkan jumlah maksimum pembelajaran, tervalidasi tentang pelanggan atau memenuhi kebutuhan dasar pelanggan dengan sedikit usaha. Dalam hal layanan UX, MVP adalah prototipe yang dibuat dari sketsa kertas atau gambar rangka yang didapat klik untuk mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab hipotetis yang diberikan QROA 2018. Oleh karena itu, MVP dapat dianggap sebagai email, wawancara, tombol kemana-mana. Dengan kata lain, MVP bisa menjadi animasi pendek dengan penjelasan tentang apa yang dilakukan produk dan mengapa pengguna harus membelinya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data, yang dimana tahap berikutnya adalah melakukan pengujian untuk mengetahui prototipe manakah yang lebih baik dan mudah dipahami oleh sebuah user. Pengujian ini menggunakan metode A atau B testing dengan melakukan kuesioner kepada responden dalam bentuk Google Form untuk membantu menilai user interface dari prototipe tersebut. Langsung aja kita masuk ke bagian pada umur diagram responden, yang dimana berdasarkan hasil run-an eksperimen didapat responder sebanyak 30 responden. Karakteristik usia responden berada pada umur 21-30 tahun dengan presentasi 90% dan di umur 31-40 tahun dengan presentasi sejumlah 10%. Langkah terakhir yaitu pekerjaan responden pada diagram. Nah, jadi presentasi pekerjaan responden ini pun terdiri dari 46,7% pelajar atau mahasiswa 3,3%. Sedangkan pengusaha 36,7% untuk pegawai swasta, 10% untuk pegawai negeri, dan 33,3%-nya itu dia tidak atau belum tentu bekerja.